it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Almunawara Jirensyah dengan NIM A1C025001. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan sejarah singkat filsafat itu sendiri. Selamat menyaksikan. Keep your heartbeat beating, go on, breathe in. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Secara umum, filsafat dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologis, filsafat ditinjau dari akar kata dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, filsafat disebut filosofi, sedangkan dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Yunani, itu disebut filosofia. Kata filosofia terbentuk dari dua kata dasar, yaitu philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan gabungan dari philo atau philen atau philos yang berarti menyukai atau sangat menggemari, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau nilai luhur dari kebenaran. Dalam bahasa Inggris, istilah filosofi memiliki dua makna. Pertama, sebagai kata benda yang berarti teman kebijaksanaan yang berasal dari kata philen yang berarti teman dan sophos yang berarti bijaksana. Kedua, sebagai kata sifat yang merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan yang mendalam terhadap kebijaksanaan atau nilai luhur kebenaran. Selanjutnya, menurut Bernadette 1987, istilah filsafat berasal dari zaman Yunani kuno dan merupakan gabungan dari dua pengertian, yaitu philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara bahasa, filsafat bermakna cinta akan untuk mencapai kebijaksanaan. Orang yang menyukai atau mendalami filsafat atau ahli filsafat dikenal sebagai filsuf, yang merupakan pecinta atau pencari kebijaksanaan. Secara terminologi, definisi filsafat telah banyak disampaikan oleh para filsuf, mencakup makna yang terkandung dalam istilah filsafat itu sendiri. Ghazali mendefinisikan filsafat sebagai proses berpikir yang mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam upaya mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang ada. Secara terminologi, definisi filsafat telah banyak disampaikan oleh para filsuf, mencakup makna yang terkandung dalam istilah filsafat itu sendiri. Ghazali mendefinisikan filsafat sebagai proses berpikir yang mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam upaya mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang ada. Trijarkara mendefinisikan filsafat sebagai kegiatan pemikiran manusia yang radikal, yaitu dengan mengesampingkan pandangan serta berusaha menampilkan pandangan yang merupakan akar dari berbagai pandangan dan sikap praktis lainnya. Baiklah, selanjutnya kita ke sejarah filsafat. Yang pertama yaitu zaman filsafat kuno. Perkiraannya pada tahun lebih kurang 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Pada zaman ini terdapat dua fase. Yang pertama yaitu Praskokrates atau filsafat alam. Pada fase awal ini, para filsuf mulai meninggalkan mitos dan mencari penjelasan rasional tentang alam. Tokoh yang terdapat dalam fase ini ada tiga, yaitu yang pertama Thales mengatakan air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Ini penting karena ia mulai menggunakan rasio, bukan mitos. Tokoh yang kedua yaitu Heraclitus menyatakan bahwa segala sesuatu berubah, tidak ada yang tetap. Tokoh yang ketiga yaitu Parmenides menentang Heraclitus
Menurutnya, perubahan hanyalah ilusi, yang ada itu satu dan tetap. Dari fase ini, lahirlah cabang metafisika atau ilmu tentang hakikat realitas. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua. Fase kedua yaitu masa klasik. Pada masa klasik ini terdapat 3 tokoh, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada fase ini juga puncak filsafat Yunani. Baiklah, kita masuk ke tokoh pertama yaitu Socrates. Socrates fokusnya berpindah dari alam ke manusia. Pokok ajarannya, kebijakan adalah pengetahuan. Manusia harus mengenal dirinya sendiri. Metode dialog, dialektika untuk menemukan kebenaran. Socrates mengubah arah filsafat menjadi etika dan moral. Tokoh yang kedua yaitu Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Plato membagi realitas menjadi 2, dunia indrawi dan dunia ide. Menurut Plato, kebenaran sejati ada di dunia ide. Ia mengembangkan metafisika, politik, dan epistemologi. Tokoh yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Berbeda dari gurunya Plato, Aristoteles memberi pendapat yaitu pengetahuan berasal dari pengamatan, mengembangkan logika formal, membahas etika sebagai jalan tengah, menulis tentang politik, biologi, fisika. Aristoteles membangun sistem filsafat paling lengkap pada zamannya. Selanjutnya kita masuk ke masa filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini terdapat pada kurun waktu lebih kurang dari 400 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, filsafat berada dalam pengaruh agama. Nah, pengaruh agama yang dijelaskan di sini ada 2 agama. Yang pertama yaitu tradisi Kristen. Pada tradisi Kristen ini terdapat 2 tokoh. Yang pertama yaitu Augustinus. Ia menggabungkan ajaran Plato dengan kekristenan. Ia berpendapat bahwa kebenaran sejati berasal dari Tuhan. Manusia harus mencari Tuhan dalam batinnya. Tokoh yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini menggabungkan Aristoteles dengan teologi Kristen. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Tuhan dapat dibuktikan secara rasional. 5 jalan pembuktian Tuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu tradisi Islam. Tradisi Islam ini terdapat 3 tokoh Islam yang merupakan filsuf. Yang pertama yaitu Al-Farabi. Al-Farabi membahas negara utama dan pemimpin ideal. Tokoh kedua yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina mengembangkan konsep wujud wajib yaitu Tuhan dan wujud mungkin yaitu makhluk. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd membela rasionalitas dan menafsirkan Aristoteles secara mendalam. Intinya, filsafat menjadi alat untuk memahami wahyu dan memperkuat iman. Baiklah, kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu filsafat modern. Filsafat modern ini terdapat pada kurun waktu lebih kurang dari 1500 sampai 1800 Masehi. Masa ini ditandai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah. Pada masa ini terdapat 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan. René Descartes menyatakan bahwa meragukan segala sesuatu sampai menemukan kepastian. Sedangkan Brand Spinoza menyatakan Tuhan dan alam adalah satu kesatuan. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Empirisme menganggap pengalaman sebagai sumber pengetahuan. John Locke menyatakan manusia lahir seperti kertas kosong, sedangkan David Hume meragukan hubungan sebab akibat yang absolut. Aliran yang ketiga yaitu sintesis oleh Immanuel Kant. Ia menyatukan rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan berasal dari pengalaman, tetapi akal manusia memberi bentuk pada pengalaman itu. Ia menjadi titik balik besar dalam epistemologi. Baiklah, selanjutnya yaitu masa yang terakhir yaitu masa filsafat kontemporer.
Filsafat kontemporer ini terdapat dari tahun 1800 Masehi. Pada masa ini terdapat 3 aliran filsafat. Yang pertama, eksistensialisme. Eksistensialisme ini fokus pada kebebasan dan tanggung jawab manusia. Manusia menentukan maknanya sendiri. Kebebasan membawa tanggung jawab besar. Aliran yang kedua yaitu Marxisme. Karl Marx mengkritik sistem kapitalisme, menjelaskan bahwa sejarah digerakkan oleh konflik kelas sosial. Dan yang terakhir yaitu aliran filsafat analitik. Ludwig Wittgenstein menyatakan fokus pada analisis bahasa. Menurutnya, banyak masalah filsafat muncul karena kesalahan memahami bahasa. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian filsafat dan sejarah filsafat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Keep your heartbeat beating, go on, breathe in.